Apa sih ketika kita mau mengalami spiritual awakening, kita harus merasa kosong lebih dulu gitu kan. Tapi tiba-tiba ada merasa, sesungguhnya aku ini siapa ya? Nah, kenapa aku lahir bersama orang ini? Kenapa aku berpasangan dengan orang ini? Kenapa aku ada dalam tubuh ini? Nah, itulah kekosongan yang dipanggil oleh ruhnya sendiri. Jadi sang ruh, sang jiwa, sang Atman itu sedang terpenjara dan tidur di dalam penjara. Welcome to Kadek Ayudias Podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas berbagai topik seputar spiritualitas, kehidupan, isu nasional dan internasional, kesehatan mental, relationship and self-development, serta perempuan. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Saat ini saya ingin ngebahas sama Pak Wayan mengenai topik spiritual awakening ya Pak. Mungkin banyak dari teman-teman di sini yang sedang mengalami atau sedang berproses di spiritual awakening ini. Nah, saya tuh tergerak untuk ngebahas ini karena di saat saya di fase kegelapan itu, saya tuh nulis gitu Pak. Nulis untuk suatu saat kalau saya udah bisa lewatin ini, saya ingin sharing ke teman-teman gimana cara ngelewatinnya. Nah, kalau saya pribadi, saya berawal dari merasa kosong gitu ya Pak ya. Mungkin saya bisa dibilang ya masih 20-an lah, 20-an akhir, dan saya merasa saya sudah sangat cukup dengan kehidupan saya yang saya cita-citakan gitu Pak. Tapi kenapa kok rasanya kosong ya gitu? Padahal saya udah kerja keras, udah sampai kerja pagi sampai subuh gitu, dan akhirnya saya dapetin kok bukan ini ya gitu, kok kosong ya, kok saya malah depresi gitu. Saya membingungkan sekali buat saya gitu Pak. Terus saya sadar dan melewati mungkin setahun, akhirnya ketemu Bapak waktu itu dan Astungkara, saya ngerasa sih udah terbebas dari hal tersebut, dan tanda kutip saya ngerasa terbangun gitu. Nah, mungkin sebelum lebih dalam lagi, apa sih definisi spiritual awakening itu Pak? Ini kalau sederhananya kan perbahasa kan, awakening kan terbangun. Spiritual kan terbangun dalam kesadaran spiritual gitu. Sederhana itu sih. Nanti kita akan bisa mengupas seven consciousness, 7 lapis kesadaran gitu. Tapi Bapak tertarik dengan tadi, kenapa sih ketika kita mau mengalami spiritual awakening kita harus merasa kosong lebih dulu gitu kan? Pernah nggak Dek merasa begini Dek? Ketika Dek melakukan perjalanan jauh ya, pulang gitu, begitu Dek pulang, yang pertama Dek rasakan lapar, nah, lalu Dek makan, penuh, begitu cek ke dalam ke dapur, makanan sudah ada semua gitu. Tapi begitu dia selesai makan dan pingin mandi, baru dia sadari bahwa kamar mandinya kosong airnya. Kenapa ndak langsung kunjungi kamar mandi aja begitu sampai di rumah? Karena yang pertama dirasakan kosongnya perut. Selesai makan, perutnya penuh, baru pingin mandi, baru dirasain kamar mandinya yang kosong airnya. Ada juga orang yang setelah dia selesai mandi, pingin live TikTok misalnya atau dengerin YouTube, tiba-tiba baru dicek kok nggak tersambung, kuotanya yang kosong. Kebayang saja? Kebayang Pak. Jadi kosong itu disadari karena apa? Pas kita dibutuhkan. Nah, dalam konteks hierarki need of Maslow, kadang kita itu merasa ada yang kosong kapan? Ketika bagian-bagian yang lain sudah terpenuhi. Misalnya nih, makan sudah terpenuhi sebagai kebutuhan fisiologis, makan, minum, kemudian pakaian sudah penuh, mau ngecek rumah, rumah ada, kamar ada, semuanya ada gitu, sudah terpenuhi lah kebutuhan semua itu. Terus ada kebutuhan ketiga yang disebut dengan love need, belonging. Kita sudah punya pasangan, punya teman banyak, jadi nggak kosong di situ. Terus merasa dihargai nggak? Merasa dihargai. Nggak kosong juga di esteem need. Tapi tiba-tiba ada merasa
sesungguhnya aku ini siapa ya? Nah, di situ ada yang kosong. Kosong dari apa? Kosong dari jawaban. Ketika dia bertanya dan dia cari, aku ini siapa? Sebenarnya, masa hidup hanya untuk mati gitu? Yang kosong itu jawaban. Nah, di situ dah rasa kosong muncul. Nah, ketika dia mencari pemenuhan atas rasa kosong di aktualisasi diri. Aktualisasi diri juga macam-macam deh ya. Ada aktualisasi diri yang duniawi, ada yang pikiran, ada yang perasaan, ada yang rohani. Ketika rohani itu pasti nanyanya, apa ya? Apa sih gunanya semua ini? Itu akhirnya pada akhirnya mati juga gitu. Nah, berarti dia sudah mulai mempertanyakan rohaninya. Tapi yang pikiran misalnya apa atau perasaan, aduh ngapain lagi ya? Makan sudah, ini sudah, baca buku capek, pengen nonton. Jadi yang kosong itu apa? Keterhiburannya yang kosong. Jadi pergi nyari hiburan gitu. Jadi contoh-contoh kekosongan. Nah, ada tipe di mana kekosongan itu berupa kekosongan akan jati diri. Siapa ya sebenarnya aku ini gitu. Kenapa aku lahir bersama orang ini? Kenapa aku berpasangan dengan orang ini? Kenapa aku ada dalam tubuh ini? Nah, itulah kekosongan yang dipanggil oleh ruhnya sendiri. Kan tubuh manusia dari tubuh, pikiran, jiwa. Tubuh bisa memanggil kekosongannya dari makanan berupa lapar. Tubuh bisa memanggil kekosongannya dari air berupa apa? Berupa haus. Tubuh memanggil dari rasa kekosongannya akan udara berupa sesak, kekurangan oksigen. Tubuh bisa memanggil dari kekosongan oleh kesegaran, panggilannya apa? Kelelahan, ingin tidur. Terus pikiran bisa memanggil kekosongannya dengan apa? Kok kayaknya aku nggak tahu yang ini ya? Nah, memanggilnya kenapa? Ketidaktahuan, maka dia ingin belajar. Pikiran dan perasaan bisa memanggil, kok kayaknya hidup ini sedih ya, kayaknya aku pengen healing sejenak deh. Nah, jadi dia dipanggil oleh rasa luka, rasa ketidakhiburan. Jadi dia mencari hiburan. Nah, ruh itu memanggil dengan rasa apa? Kenali dong aku. Dia panggil dengan pancingan, kamu tahu nggak siapa aku? Nah, si pikiran ditanya begitu, loh, yang nanya ini siapa? Gitu. Siapa di dalam diri yang nanya siapa aku? Gitu. Dari sana muncul proses pencarian itu deh. Nanti kapan itu sudah terisi, tubuh terpenuhi, pikiran terpenuhi, jiwa terpenuhi, kebutuhan akan dirinya gitu. Di situ hidup apapun adanya itu akan menjadi penuh kebahagiaan. Karena apa? Oh ini. Gitu. Nggak akan ada lagi yang perlu dikejar banyak-banyak. Maka kita akan mencari apa yang secukupnya aja gitu. Nggak terlalu menghibur-hibur juga. Butuh hiburan tapi nggak terlalu juga gitu. Gimana dia perlu mencari hiburan ketika di dalam dia bisa menghibur dirinya? Ketika bahkan melihat langit biru menghibur, melihat burung-burung terbang terhibur, melihat burung yang dikasih makan datang terhibur, melihat anjing baru datang ekornya goyang-goyang terhibur. Terlalu banyak hiburan kan. Ya, nggak perlu lagi banyak-banyak hiburan yang lain. Simple hidupnya jadinya gitu. Iya sih Pak. Sekarang ngelihat sekitar aja sudah bahagia. Bersyukur, sesimpel bersyukur. Ya, kayak gitu deh. Nah, itu kenapa orang tanya adek tadi itu selalu memulai awakeningnya dari kekosongan. Karena semua yang diinginkan sudah terpenuhi dan kecuali yang masih kosong itu. Kecuali yang kosong itu. Maka kosong adalah panggilan untuk diisi. Contohnya kayak cerita tadi itu kan, kulkas penuh, kulkas sudah penuh terisi, cek ke dapur beras penuh, gas penuh. Tapi begitu buka kulkas walaupun penuh, tapi kok nggak nyala ya? Apa yang kosong nih? Baru cek, oh pulsa listrik kosong. Kan titit. Nah, kekosongan itu memanggil untuk apa? Untuk diisi. Karena isi itu hanya bermakna ketika ada kekosongan. Hidup ini kan tentang isi dan kosong, 1 dan 0. Hidup sempurna itu kan 10 nilainya, anggaplah 10.
10 itu kan terisi dari angka 1 yang mengisi dan kosong. Kalau nggak ada kosong, 1 nggak ada gunanya. Ya, kalau nilainya panjang, nolnya banyak, terus juga nggak berguna. 1 aja di depannya, wah jadi 10 miliar, 10 juta. Tapi kalau cuma 1 aja, nggak ada nol di belakangnya, ini apaan gitu. Iya Pak. Nah Pak, apakah semua orang mengalami spiritual awakening ini Pak? Pada akhirnya, jadi kurikulum orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang sekarang, ada yang nanti, ada yang duluan gitu. Pada akhirnya kan semua. Karena di dalamnya ada jiwa yang ingin terbangun. Nah, jiwa, kenapa disebut awakening, terbangun? Karena jiwa di dalam tubuh kita ini kan seakan-akan dia tertidur. Tertidur dan mimpi-mimpi, betul nggak? Mimpi indah, mimpi buruk. Kan hidup kita penuh dengan mimpi indah, mimpi buruk kan? Pas melihat keindahan, wah hidup ini bahagia. Pas ketemu orang-orang yang caci maki kita, hidup ini penuh dengan siksaan, penderitaan, mimpi buruk. Tapi kapan dia sadar dirinya dan tidur di dalam tubuh ini, dan tubuh ini jangan lupa deh, dibentuk oleh 50 triliun sel. Sel itu penjara. Jadi sang ruh, sang jiwa, sang atman itu sedang terpenjara dan tidur di dalam penjara 50 triliun sel ini. Ya, tidak menyadari siapa dirinya. Karena apa? Ada yang mimpi kebebasan karena di penjara kan. Aku ingin mengalami kebebasan, bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa haus. Kan ada yang begitu. Yang miskin mungkin terpenjara oleh rasa lapar, ingin bebas dari rasa lapar. Yang kaya bukan sudah bebas, belum tentu. Aku ingin bebas dari kejaran-kejaran pajak gitu. Ya itu. Ya, pejabat, aku ingin bebas dari kejaran-kejaran apa hukum gitu. Kan bisa saja kan? Ya. Jadi selama ada dalam tubuh ini ada banyak penjara yang bisa mengganggu kita. Dan akhirnya kita mimpi ini, mimpi itu gitu. Memang tubuh ini tempat kita bermimpi kan. Ya. Jika ngebahas soal terbangun kesadaran spiritual itu, mungkin nggak sih selama kita hidup kita nggak akan pernah terbangun? Mungkin nggak sih? Ada banyak deh model begitu. Ya. Apalagi kalau ada roh-roh yang belum sempat meningkat dalam kesadaran, sudah keburu pulang. Misalnya nih, belum dia mencapai kesadaran, masih remaja, masih didorong oleh ego fight dan flight, berkelahi. Kemudian saling menyakiti, membunuh gitu, akan meninggal. Kalau meninggal akhirnya terjadi apa? Belum sempat belajar tentang siapa dirinya, sudah pulang duluan gara-gara ngikutin reaksi ego, betul nggak? Iya. Ya nggak sampai kesadaran gitu. Jangankan anak muda, ada orang tua, sudah tua tuh masih marah-marah, belum puas, penuh penyesalan dengan kehidupan. Ada yang begitu deh. sampai mati pun masih belum selesai urusannya dengan dendam masa lalu, dengan urusan menantu mertua. Iya, nggak apa-apa ya Pak, mungkin perlu belajar lagi ya Pak ya. Perlu lagi, makanya diberi kesempatan kedua, ketiga, keempat, yang disebut reinkarnasi. Tapi di agama lain kesempatan itu ditiadakan, bukan tidak ada, ditiadakan. Tujuannya apa? Supaya orang nggak mengandalkan reinkarnasi untuk berbuatnya nanti gitu. Biar sekarang. Biar sekarang beresin gitu. Berbuat baik sebaik-baiknya sekarang, supaya nggak usah memilih nanti aja deh. Supaya nggak kayak murid-murid, besok aja deh ujian. Belajarnya gitu, tapi begitu ujian nggak lulus, nanti aja lah remedi gitu. Oh, apakah kesadaran spiritual itu harus dimulai dengan penderitaan, Pak? Biasanya kalau kita lapar, ya rasanya apa deh? Sakit. Kalau kita haus rasanya gimana? Sakit. Walaupun ringan kan. Ketika kita ingin sembuh, rasanya juga sakit oleh penderitaan. Dalam banyak hal, rasa sakit itu memanggil hal-hal positif, betul nggak? Betul. Miskin itu menderita, maka kita mencari kesembuhan dari kemiskinan dengan kerja keras dan bangkit dari kemiskinan, gitu kan? Ketidaksadaran itu juga membuat kita menderita, lalu kita bangkit dari ketidaksadaran, muncullah kesadaran, bangkitnya kesadaran tadi deh, gitu.
Sehingga dari sana kita paham penderitaan itu adalah pintu itu masuk kepada bangkitnya kesadaran. Pernah nggak Dek terbangun oleh mimpi buruk? Pernah. Menyesal nggak dibangunin dari mimpi buruk? Senang. Seneng kan? Tapi kalau mimpi indah dibangunin, Sebel. jengkel kan? Nah itu tadi, mimpi-mimpi buruk dalam hidup ini membuat kita senang terbangun dalam kesadaran. Itu. Mimpi-mimpi. Ya. Ya. Seperti itu deh. Makanya yang terpenting itu adalah proses itu kita lewati. Nggak usah diabaikan, karena begitu kita mengikuti proses kita, berarti sesuatu di dalam diri kita sedang berjalan alami. Begitu terdorong untuk belajar spiritual, nggak usah ditahan dengan mengatakan, belum waktunya. Kalau belum waktunya, kita nggak akan terpanggil untuk belajar di situ. Atau mengatakan, jangan sekarang, aku nggak pingin seperti ini. Bukan. Ya. Karena spiritualitas itu bukan menjadi orang hebat, bukan. Spiritualitas itu bukan menjadi orang suci, bukan. Spiritualitas itu untuk menjadi diri sendiri yang apa adanya, yang sejati di dalam, ya, apa yang mau dicari. Menjadi orang suci. Itu kan peran kehidupan. Toh di dalam diri setiap manusia, roh itu suci. Yang menodai kan noda. Contoh nih, baju Bapak putih nih. Ketika ternoda, baju Bapak putih apa baju Bapak noda? Noda ya tetap noda, baju tetap bersih, betul nggak? Betul, Pak. Yang penting dihilangkan kan cuma nodanya. Sama dengan Atman, ruh, dia nggak pernah, dia bukan noda, dia hanya sedang ditempeli noda. Itu tinggal dibersihin gitu. Jadi kita nggak perlu menjadi makhluk suci, karena kita makhluk suci. Kita hanya perlu menyingkirkan noda-noda itu gitu, biar nggak nempel gitu, noda kemelekatan itu gitu. Kalau misalnya Bapak punya baju nih, disiramin kopi, tapi kopinya nggak bisa nempel. Nah, itu gimana, Pak? Artinya baju Bapak hebat nggak? Nah, jadi kalau kita dicaci maki sama orang, caci maki itu nggak nempel, hebat nggak? Hebat. Batin kita. Nah, kalau kita pingin punya baju kayak gitu, bajunya sekaligus nyaman, tapi dilemparin pakai apapun, pakai air, bahkan air yang jernih pun lewat, air gula lewat, air jernih disemprot sama cat, diginikan sedikit, catnya jatuh, nggak ada noda yang bisa nempel, kan bagus. Nah, kalau kita punya batin yang tidak bisa ditempelin sedikit pun sama noda, noda caci maki orang, noda penilaian buruk orang, kan enak. Bahkan noda pujian pun tidak menempel. Jadi kan kita tetap menjadi diri kita apa adanya. Kalau Bapak pakai baju putih, nah, ada kenal Bapak, oh Bapak lagi baju putih, tiba-tiba ada yang lemparin cat warna-warni, tidak masih tahu enggak Bapak? Masih. Enggak maksud Bapak, kalau Bapak awalnya tidak lihat baju putih, lalu dilemparin kotoran, ada dilemparin cat warna merah misalnya. Kalau dia nempel, dia masih ingat Bapak enggak? Karena bajunya udah berubah. Nggak ingat. Nggak ingat. Tapi kalau misalnya, artinya kalau cat yang dilemparin orang lain itu nempel di bajunya Bapak dan menjadi warna merah, dia kan bingung kan? Loh, tadi Bapak baju putih, kok sekarang merah? Ini bukan Bapak kayaknya. Pasti gitu kan? Karena miliknya orang lain nempel di bajunya Bapak. Tapi kalau orang lain lemparin warna merah, hitam, putih dan sebagainya, berbagai warna dilemparin ke baju Bapak, semuanya luruh, nggak bisa nempel. Pas saya noleh, ada lihat di bawah itu banyak cat-cat warna-warni, tapi baju Bapak masih putih, Dek masih bisa ingat Bapak enggak? Masih kan? Artinya apa? Kalau kita memiliki batin seperti baju anti noda seperti itu, dilemparin kayak apapun kita nggak berubah, betul nggak? Dicaci maki kita nggak berubah, dipuji kita nggak berubah, tetap menjadi kita yang sebelumnya. Ini baru nih, cerita baru nih, Bapak juga baru dapat analogi baru nih gitu. Jadi begitu deh. Itulah yang kita pelajarin, memiliki batin yang tidak mudah ternoda oleh penilaian buruk maupun penilaian baik orang lain. Pernah nggak Dek melihat orang berubah gara-gara penilaian baik? Contoh nih. Banyak sih. Dulunya dia akrab sama kita. Iya. Begitu dia dipuji-puji orang jadi pejabat,
tiba-tiba dia nggak kenal sama kita. Iya. Betul nggak? Betul. Ada yang begitu. Nah, itu yang disebut dengan tidak lagi menjadi dirinya yang pernah kita kenal. Gitu. Kenapa? Karena dia mengizinkan apa kata orang lain melekat kepada dirinya. Nyerap ya. Ya, dia menyerap semua itu. Oh, ternyata aku orang gini. Berarti kalau aku orang gini nggak cocok lagi bergaul sama orang ini. Aku sudah disebut orang suci sama orang ini, aku nggak boleh lagi bergaul sama orang ini. Nah, kalau sudah demikian, maka dia sudah kehilangan jati dirinya. Tanpa dia sadari, dia sudah memakai baju yang warnanya dibentuk oleh warna-warni yang dilemparin orang lain. Entah pujian, entah caci maki. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Ini bagus deh, Bapak tumben dengar juga ini. Berarti kalau misalnya kita sedang diuji di proses spiritual awakening itu, Ya. kita dicuci bajunya atau gimana, Pak? Nah, begitu kita sadar siapa diri kita, kita kan baru sadar, oh, aku pakai baju putih toh. Setelah kita sadar aku pakai baju putih, ini noda. Kita tahu yang mana yang noda. Kebayang deh. Kebayang, Pak. Tapi kalau kita memang pakai baju putih yang bercak-bercak warna-warni, kita tahu, misalnya bercak-bercak warna-warni merah, putih, hijau. Merah, putih, hijau kan? Tiba-tiba ada hitam. Loh, kok ada hitam? Iya. Kita tahu hitamnya noda. Jadi artinya apa? Ketika kita sudah di spiritual awakening, kita sadar yang mana diri kita, yang mana bukan diri kita. Melepas yang bukan diri kita itu, Ya. Pak ya. Berarti apakah itu kenapa kita banyak saya baca juga yang mengalami proses ini tuh jatuh gitu, Pak. Maksudnya kayak banyak terjadi kejatuhan, runtuh dan segala macam. Apakah itu salah satu proses untuk membersihkan ego atau tanda kutip keakuan itu, Pak? Apa syarat orang terbangun? Coba deh pikirin. Syarat orang disebut terbangun kalau tertidur. Tertidur. Ya. Terbangun, tertidur. Kalau nggak tertidur, bagaimana disebut terbangun? Kalau nggak terjatuh, bagaimana disebut terbangkit? Iya, iya. Yesus mengalami kebangkitan, kenapa? Kan karena kematian. Betul. Jadi orang hanya bisa disebut bangun, bangkit, kalau dia pernah terjatuh, tertidur, betul nggak? Betul. Jadi awakening itu kan terbangun, maka pasti dia harus mengalami tertidur dalam kesadaran, maka muncul spiritual awakening. Ketika dia bangkit dalam kesadaran spiritual, maka dia pernah terjatuh dalam kesadaran duniawi. Iya. Iya, Jadi betul. syarat-syarat terjatuh itu, nah kalau terjatuh kira-kira menderita apa enggak? Nah, rata-rata menderita kan, jangankan jatuh di tempat yang sakit, jatuh cinta aja menderita, betul nggak? Betul. Bahkan jatuh cinta loh menderita. Apalagi Murah jatuh lagi, miskin Pak. gitu. Oh, iya. Iya, iya, Pak. Ya, seperti itu deh. Ya. Oke, Pak. Bagaimana ciri-ciri kalau kita sudah terbangun secara spiritual, Pak? Ya, kalau kita terbangun dalam kesadaran spiritual, kita akan mulai menyadari. Satu, menyadari diri kita. Dua, menyadari sekitar kita. Menyadari waktu, menyadari banyak hal dalam hidup ini. Kenapa ya aku harus ada di sini? Kita cari kesadarannya. Oh, ternyata tujuanku di sini ini. Oh, visi misiku lahir dalam tubuh ini gitu. Iya, iya. Nah, kan gara-gara sadar kita tahu. Gara-gara sadar kita jadi tahu kan. Kalau kita nggak sadar, koma misalnya, dia tahu apa? Ditanyain ini itu bingung, betul nggak? Iya. Kan kalau orang sadar, lawannya orang bingung kan. Kalau orang mabuk, lawannya juga orang sadar. Kalau mabuk kan kadang-kadang nggak ingat apa-apa. Ya, jadi kalau orang sadar, pasti dia ingat apa yang dia tahu gitu. Kebayang ya? Kebayang. Terus apa tujuannya dari spiritual awakening ini, Pak? Tujuannya apa sih? Ya. Kalau setelah kita mengalami spiritual awakening, nanti kita punya tujuan. Setelah kita terbangun, kita punya tujuan. Tapi terbangun itu sendiri punya tujuan. Tujuan dari siapa? Dari yang membangunkan itu. Siapa yang membangunkan kita dalam kesadaran? Si kesadaran di dalam itu. Ya, contoh deh ya. Ketika dek mimpi buruk, lalu dek terbangun. Apa tujuan dek setelah terbangun? Ada kan tujuan setelah terbangun? Tapi apa tujuan dek terbangun?
Kenapa dibangunin juga setelah kita mimpi buruk? Supaya kita nggak terganggu secara fisik oleh mimpi buruk itu. Jadi terbangunnya punya tujuan, setelah terbangunnya ada tujuan lagi. Tujuan lagi. Nah, jadi kenapa kita dibangunkan dalam kesadaran itu memang ada tujuan, yaitu supaya kita nggak terus-menerus menderita di kehidupan ini. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita terbangun dalam kesadaran, what next? Ya. Itu yang terpenting, nggak? Ya, betul. Apa yang menjadi tujuan kita setelah kita terbangun? Itu yang perlu kita cari tahu. Nah, ketika kita terbangun dalam kesadaran, tentu yang pertama kita ingat adalah apa visi saya, apa misi saya, apa peran saya, apa tugas saya. Nah, itu sudah diajarkan dalam Hari Raya Galungan, rangkaian Hari Raya Galungan itu. Tapi ini tentu perlu dikupas deh. Ya. Perlu dikupas. Cerita rangkaian Hari Raya Galungan perlu dikupas. Takut kepanjangan. Oh, enggak. Nggak apa-apa, mungkin sebentar Enggak. ya Pak ya. Ya, karena satu hari Selasa itu namanya Sugimani deh. Sugimani itu kekayaan. Sugihan itu juga kekayaan. Sugih, kaya. Jadi kita memiliki benih yang kaya. Mani itu benih. Kekayaan benih di dalam diri kita, yaitu benih spiritual. Herebu kemudian disebutlah Sugihan, enten terbangun. Enten terbangun dalam kesadaran. Setelah terbangun, apa yang kita lakukan? Nah, kalau tadi bilang bangun dari mimpi buruk, apa yang dilakukan? Cuci muka kan? Cuci muka. Itulah disebut dengan Sugihan. Ya, tapi kan kadang-kadang sebelum cuci muka kita rapiin dulu tempat tidur kan, sekitar kita bersihin dulu, disebutlah Sugihan Jawa. Bersihin semua hal di sekitar kita. Setelah itu Sugihan Bali. Sugihan Bali itu apa? Bersihkan dalam diri kita. Nah, hari Minggunya kemudian disebut dengan penyekaban. Penyekaban itu mengerami diri atau apa? Masuk dalam ruang jeda perenungan diri. Seninnya disebut penyajian untuk apa? Konsep spiritualnya apa? Untuk mengerti saja-saja siapa sejatinya saya gitu deh. Maka pas penyajian atau bikin kue itu muncullah 4 macam kue. Jaja uli, jaja begina, satu iwal, artinya apa? Jaja uli dije, dari mana asal saya sebenarnya? Jaja begina, apa gegina saya? Gegina dapat apa peran kehidupan swadharma saya di bumi ini? Kalau sudah paham dua hal itu, visi, misi, tujuan, peran dan sebagainya, satu iwal, artinya apa? Satu selama hidup kita gamel, jadikan pegangan. Nah, baru kemudian besoknya Selasa nampe. Nampe itu artinya apa? Ya, membawa. Itu kita bawa bekal itu dalam perjalanan hidup ini. Dengan cara nampah apa? Nampah babi. Artinya apa? Kita sembelih kemalasan kita untuk melakukan proses perjalanan. Baru galungan. Galungan itu artinya apa? Menangkan dharma, menangkan kewajiban kita sebagai sebuah kelahiran roh di bumi ini gitu. Baru hari ini manis galungan, artinya apa? Hari ini kita menikmati manisnya kemenangan kita dalam menjalankan tugas kehidupan gitu deh. Jadi relate dengan kesadaran itu. Kalau hanya bangkit dalam kesadaran tapi nggak ngapa-ngapain, Betul Pak. ngapain juga gitu. Itu rangkaian galungan. Berarti rangkaian galungan itu adalah satu kesatuan dari kebangkitan spiritual itu sendiri ya, Pak ya? Nah, setelah kita memenangkan dharma, memenangkan kewajiban kita di galungan, dan menikmati buah dari manisnya perjalanan kemenangan dharma itu hari ini, itu nggak cukup deh. Kita terus belajar sampai tiba di kuningan. Iya. Sampai kita mengalami kauningan, berpengetahuan, memahami, mengetahui. Kuning itu tahu artinya. Kuning juga bermakna kemuliaan. Jadi pengetahuan itu, pemahaman karena kauningan itu akan membawa kemuliaan bagi kita. Baru nanti pada saat kuningan biasanya kan leluhur balik ke alam surga. Artinya apa? Sifat-sifat luhur itulah yang akan menjadi tamyang. Tamyang itu apa? Tameng, perisai kita, menjadi pecut kita. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan berikutnya ke alam leluhur gitu. Wow. Untuk dikupasin
Kalau Keren, enggak, Pak. Mungkin akan ada segmen khusus mengupas galungan kuningan versi Pak Wayan Mustika. ya, ya. Tumben denger deh. Pernah dengar kan yang model Pernah begini? dengar dengan Pak Kak Jero Arum. Pernah Model begini juga, kan, tapi sama kan? versi Pak Wayan tuh beda versi aja. Beda versi, ya. Pemaknaannya. Banyak macam soal versi pemaknaannya. Iya, iya. Ada versi kemasyarakatan, ada versi spiritual, Iya, iya. tergantung bagaimana kita melihat. Karena galungan juga bisa bermakna sebagai apa? Bagaimana kita mensyukuri kemakmuran, itu levelnya kita duniawi, gitu. Oke, oke. Mm. Pak, apakah kita akan mengalami spiritual awakening lagi, Pak, setelah kita mengalami spiritual awakening? Ya, Apakah- berkali-kali deh, berkali-kali. Karena lingkaran itu kan berputar terus. Ketika disebut tak terbatas, kan tak terbatas berarti. Sekarang kita tidur, bangun lagi, awakening, tidur lagi, bangun lagi, dan seterusnya begitu kan. Terusnya begitu. Bahkan ketika kita sudah menyatu dengan Tuhan dan alam semesta tidak ada sama sekali, kan mulai dari nol lagi. Semuanya dari ada lagi. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Kan terus seperti itu. Maka kapan kita mau menikmati? Nanti apa sekarang? Kita nikmati aja sekarang. Karena toh dalam perguliran ini kalau kita nunggu nanti, sementara nanti itu nggak ada ujungnya, udah nikmati aja sekarang. Ya, nikmati setiap momen pembelajaran itu, gitu. Gitu ya, Pak ya. Ya. Bisa nggak sih Pak dipercepat proses itu? Maksudnya pertanyaan Bisa. bodoh ya Pak. Ini bisa nggak sih? Bisa.